Oke, selamat malam dulur mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miasan sampai Pulau Rote. Salam lihat fishing, mantul, mantul, mantap betul. Nah, malam yang berbahagia ini, malam ini kita akan membahas mengenai lubricus atau cacing yang menurut penelitian jumlah cacing di dunia ini ada 1.800 jenis cacing. Nah, baik yang cacing yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai 5 cacing yang sering dipakai oleh teman-teman angler mancing di seluruh Nusantara. Nah, cacing apakah yang akan kita bahas? Kita saksikan yang satu ini. Let fishing, mantul. Oke, dulur mancing seantero Nusantara. Nah, ini di hadapan saya ini ada 5 mangkok yang berisi sampel dari cacing atau lur yang sering teman-teman angler pakai. Nah, nanti kita pada kesempatan malam ini kita akan ada 2 part ya dulur mancing ya. Yang pertama mengenai cacing ini sendiri, mengenai spesifikasinya. Terus nanti di part 2 kita akan melihat bagaimana cacing ketika di dalam air. Nanti kita review bareng. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai spesifikasi. Yang pertama adalah ini di hadapan saya ada ANC, ini, terus ada cacing plungker atau cacing tanah ya. Terus ini ada cacing tiger. Terus ini ada prionik dan ini ada fosfor. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini namanya adalah cacing ANC atau disebut juga cacing sampah atau cacing bayam ya. Yang warnanya merah dulur ya. Kalau kita perhatikan warnanya merah dan banyak ditemui sekali di sampah biasanya, sampah atau sayur-sayuran. Nah, ini dia warnanya merah pekat dan ini dia lincah ya, lincah, terus ukurannya ini ada warna kebiru-biruan sebenarnya ya, ada kebiru-biruan. Nah, cacing ini sangat disukai oleh jenis-jenis ikan seperti untuk ikan gabus ataupun ikan betutu, jambal, baung, lele, cocok ini dulur ya. Nah, ini kalau cacing ini untuk ANC biasanya kalau teman-teman angler ini bisa dipakai mata kail nomor 5 sampai nomor 12 karena memang ukurannya cukup lumayan besar dan ini kalau kita apa ya, kita jepit dia mengeluarkan atracen bau khas ya dulur ya, bau khas, dan ini juga khasnya itu kayak aroma kopi gitu ya. Nah, ini karena atracen aromanya ini dia banyak disukai oleh ikan-ikan ya, ikan-ikan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, terus ini yang kedua adalah cacing tanah atau orang menyebutnya cacing plungker ya. Warnanya ini sebenarnya coklat kehitaman dan kalau kita pegang ini dia kulitnya kasar ya, kasar ini kasap ya, bahasanya kasap. Terus dia ini untuk mancing kayak ikan gabus ataupun patin ini mantul ya ini ya, karena dia informasinya ini juga lama di air untuk hidup ya, jadi bergerak di dalam air lama sehingga dia menjadi ikan menjadi tertarik untuk memakannya. Nah, ini warnanya seperti ini. Terus di sini ada gelang ya, sebenarnya ini gelang putih nih sebenarnya ini ya, ada ini warna di sini. Ini mulut dan ini ekor untuk ekor ini anusnya di belakang, sama jenis semua cacing seperti itu ya.
Nah, terus setelah itu dia ini diameternya kepalanya lebih besar daripada ekornya. Ya. Kalau yang tadi ANC ini hampir sama, antara ekor dan kepala hampir sama untuk ukurannya ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah cacing tiger. Nah, kalau cacing tiger ini bisa dikenali dengan ini apa? Tekstur dari kulitnya dia ada apa ini? Kayak gelang-gelang gitu ya. Bisa dilihat ya. Kelihatan ya. Gelang-gelang merah ada gelang-gelang putih. Nah, ini cacing tiger ini salah satu cacing yang juga menjadi primadona pemancing untuk memancing ikan-ikan lele ataupun ikan tawes, bader. Nah, ini karena ukurannya lumayan ini ya, medium ya. Jadi ini untuk bisa digunakan untuk mata kail bisa sampai mata kail 5 sampai 10. Jadi kalau cacing ini tiger ini juga kalau saya sering pakai dia memang ketika kena esen dia juga ini kuat bertahan, tidak gampang mati. Nah, ini cocok untuk mancing lele dulur ya, lele ataupun ikan bawal, cocok. Gabus. Nah, oh iya, ini tadi yang plungker ini tadi lupa dulur ya. Ini ada satu lagi, dia di sini kalau ini kalau kita tusuk dengan mata kail, dia akan menyembur cairan ya. Ini ya, saya lupa tadi menyebutkan. Dan aroma atracennya, aromanya khas sekali. Nah, terus yang ini adalah prionik. Nah, cacing prionik ini hampir sama dengan ANC tapi ukurannya kecil dulur. Ukurannya lebih kecil, warnanya merah. Nah, cacing prionik ini cocok sekali buat teman-teman pecinta tanago. Untuk mancing tanago atau mancing size-size ikan kecil. Nah, ini untuk mata kail yang dipakai nanti ini bisa ukuran nomor 1 sampai 5 ya maksimalnya ya. Nah, karena ini kecil dan aromanya khas juga. Nah, ini lincah sebenarnya dulur ya, ini lincah ya. Ini kebetulan mungkin dia agak lemes ya tadi saya bawa ini ya. Jadi warnanya merah, di bagian atasnya merah, di bawahnya agak merah muda gitu ya. Nah, ini untuk mancing tanago bagus ini karena size-nya kecil. Nah, berikutnya adalah cacing fosfor. Nah, cacing fosfor ini banyak sekali disukai oleh ikan-ikan jenis ikan tawar yaitu ikan mujair, ya toh, ikan bader ataupun ya itu ya mujair, bader ya biasanya. Karena dia teksturnya halus. Nah, ini terus dia ini aromanya khas terus ini ada ini ya, mengkilat ini ya, licin gitu ya. Ini seperti ada cairan gitu ya. Nah, warnanya ini agak keabu-abuan. Sebenarnya ini kalau yang sehat itu agak kemerahan ya, tapi ini mungkin agak ini kemarin saya beli 2 hari yang lalu ya. Jadi mungkin rada stres mungkin ya. Ini untuk ikan mujair dan ikan bader ini banyak dipakai. Oke, dulur mancing. Nah, untuk cacing fosfor ini juga termasuk cacing yang tahan dan awet di dalam air, ya toh. Oke. Jadi itu tadi mengenai cacing yang sering para angler pakai ya. Jadi memang untuk memancing seyogyanya ada beberapa tip ya tentang memakai lure cacing. Yang pertama itu ukuran mata kail. Nah, ukuran mata kail seyogyanya biasanya kalau cacing prionik jangan memakai mata kail yang besar ya karena memang ukurannya size-nya kecil. Jadi memang disesuaikan dengan mata kail ya. Nah, tip-tip untuk memakai ini umpan cacing ini bisa saya sampaikan sambil saya baca ya. Nah,
Ini literatur yang saya cari di googling. Nah, salah satunya disesuaikan mata kail ya. Yang kedua adalah beda cacing untuk target ya. Targetnya misalnya lele ataupun bader, tawes tentunya mujair itu cacingnya juga berbeda. Walaupun kemungkinan tetap dimakan, tetapi potensialnya ini biasanya kecenderungannya yang eh, ikan makan. Nah, yang berikutnya adalah kalau memancing seyogyanya ketika memakai umpan cacing jangan berlama-lama ya, karena dia cepat pucat. Nah, karena pucat akhirnya putih warnanya sehingga aroma atracen dari cacing itu tidak keluar amisnya sehingga ikan menjadi malas untuk makan. Jadi kalau misalnya sudah 15 menit atau 1 jam nggak dimakan, diangkat kita lihat. Kalau pucat ya kita ganti. Nah, untuk memancing memasang umpan cacing seyogyanya itu di bagian ekor itu harus kita sisakan ya. Karena cacing itu kan sebenarnya walaupun diputus tetap dia hidup. Jadi menusuk badan cacing itu di ekornya itu harus disisakan karena ataupun kepalanya. Jadi dia tetap bergerak karena predator biasanya sangat menyukai umpan-umpan yang bergerak. Nah, itu tipnya seperti itu. Nah, berikut ini setelah ini kita akan menyaksikan ya bagaimana cacing-cacing yang ada di hadapan ketika actionnya ketika di dalam air. Kita akan saksikan di part kedua. Oke, let fishing mantul.